Larutan K2SO4 dielektrolisis selama 1 jam dengan arus 2 ampere pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm. Dari sini bisa kita analisis kalau dalam kondisi 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini berarti kondisinya dalam STP atau RTP? STP. Nah, berarti dalam kondisinya STP. Ya. Pertanyaannya, tulislah reaksi yang terjadi pada katode, anode, serta hitunglah volume gas yang terjadi pada katode dan anode. Komplit ini soalnya. Kalian disuruh menuliskan katode dan anode dan berapa gas yang dihasilkan. Ya. Berarti kalian harus menuliskan nih ya. Ini sebenarnya pengerjaannya nanti ada 2 cara ya. Tergantung kalian nanti enaknya yang mana, silahkan dipilih. Kita tulis terlebih dahulu katode dan anode. Katodenya kan katode terjadi reaksi reduksi, anode terjadi reaksi oksidasi. Ini muatannya katode itu negatif, ini positif kan gitu. Nah, dalam katode ini kan kita asumsikan elektrodenya inert ya, karena tidak ada keterangannya berarti kita asumsikan inert. Dalam reaksi di katode, ingat itu dipengaruhi oleh kationnya ya, jenis kationnya. Kationnya di sini apa? K+. K+ itu adalah apa? Kalium ya, kalium. Nah, K+ ini dia golongan apa? Golongan berapa nih? Dia golongan 1A ya, 1A. Berarti kalau golongan 1A siapa yang tereduksi? Kan 1A, 2A yang tereduksi adalah, dan juga Al yang tereduksi adalah siapa? Air. Nah, kalian harus, ini konsep dasarnya kalian harus ini dulu, harus hafal dulu. Nah, air ini nanti jadinya apa? Kalau di katode berarti H2O, katode berarti sama-sama vokal. Vokal itu berarti selain A, I, U, E, O ya. Berarti jadi asam atau basa? A atau B? Vokal. Berarti basa, menjadi OH- kan gitu. Tambah oksigen atau hidrogen, O atau H? Vokal, berarti hidrogen. Tinggal kita setarakan. Nah, di sini biasanya ini 2, kemudian ini kita kali 2, kemudian kita tambahkan elektron berapa? Di kiri atau kanan? Kiri, sebanyak 2 elektron. Kenapa di kiri? Ya biar di sini di kiri muatannya biar -2 dan di kanan juga -2 kan gitu ya. Kemudian reaksi di anoda. Reaksi di anoda itu dipengaruhi oleh anionnya. Anionnya ini kan oksida asam. Berarti siapa yang teroksidasi? Yang teroksidasi adalah air. Nah, kalau reaksi di anoda ini berarti apa? Ini kan vokal, berarti H2O menjadi asam atau basa? Asam, H+. Ya, hidrogen atau oksigen? Oksigen, kan gitu. Ya. Kemudian tinggal disetarakan reaksinya. Biasanya di sini nanti 2, di sini 4 kan gitu, biar oksigennya 2 di sini maka kali 2, hidrogennya 4 berarti ini 4+. Tambah elektronnya yang kiri atau kanan? Kanan. Biar kenapa? Biar antara reaksi di kiri dan di kanan muatannya sama. Ini kan netral 0, +4 sama -4 berarti juga 0 kan gitu ya. Nah, kemudian kita ditanyakan ya, volume gas yang dihasilkan. Gasnya di sini kan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Berarti kita nanti harus mencari volume gas hidrogen dan oksigennya. Kayak gitu. Nah, ini kita diketahui apa dulu? Kita diketahui pertama adalah apa? Waktu. T-nya kan 1 jam. 1 jam. Berarti berapa detik nih ya? Berapa detik?
1 jam kan 60 menit. 60 menit. 1 menitnya 60 detik. Berarti ini kisaran 3600 detik. Kan gitu. Kemudian I-nya kan sama dengan 2 ampere. Tuh kan. Nah, ditanya berapa volumenya? Ditanya kan berapa volume gas hidrogen dan oksigen. Nah, ini kita mau nyari yang gas hidrogen dulu atau oksigen dulu. Ini urutannya kita nyari gas hidrogen dulu aja ya, karena dia yang di atas reaksinya. Pertama apa? Nah, pertama kita harus mencari apanya dulu nih. Kalau diketahui T sama I, kita harus mencari apa? Ya, betul. Mencari mol elektronnya. Mencari apa? Jumlah mol elektron. Jumlah mol elektron. Dengan rumus I kali T dibagi 96.500. Berarti I-nya berapa? 2 ampere kali T-nya berapa? 3600 dibagi 96.500. Hitung pakai kalkulator. Ketemunya sebesar 0,075 mol. Seperti itu. Berarti jumlah mol elektronnya di katoda maupun di anoda ini sama ya. Oke, kalian harus garis bawahi. Walaupun koefisiennya berbeda, ini saya pakai apa ini? Ungu ya. Walaupun ini koefisiennya berbeda, ini kan 2 elektron. Ini berapa elektron? 4 elektron. Tetapi jumlah mol elektronnya ini sama. Dia tidak dipengaruhi oleh koefisiennya. Artinya ini sama, jumlah mol elektronnya itu sama. Di katoda dan di anoda itu sama. Saya tulis saja. Jumlah mol elektron di katoda ini sama dengan jumlah mol elektron di anoda. Seperti itu. Oke, konsep ini kita kotai dulu untuk nanti ya. Nah, sekarang nih. Oke, karena kita ingin menghitung volume gas hidrogennya dulu, maka kita harus mengetahui mol hidrogennya kan gitu. Dengan cara apa? Perbandingan koefisien kayak tadi itu, ya. Berarti bisa kita tuliskan gimana nih? Koefisien H2 dibagi koefisien elektron sama dengan, ini boleh dibolak-balik ya, asal sama dengannya ini sama. Mol H2 ya, kalau ini koefisien elektron berarti di sini mol elektron dibagi mol elektron kan gitu. Koefisiennya H2 berapa? Koefisiennya H2 kan 1, koefisiennya elektron 2 dibagi mol H2 nya, ditanya mol elektronnya berapa? 0,075 mol. Berarti mol H2 sama dengan setengah dikali 0,075 mol. Akan ketemu berapa nih? Kalkulator ini 0,0187 mol. Seperti itu. Nah, ketemunya 0,018 mol. Nah, ini kita ubah lagi menjadi volume. Ingat STP. Dari mol menjadi volume rumusnya adalah apa? V sama dengan N kali 22,4 kan gitu. Nah, karena dia STP. Berarti volume H2 ini sama dengan molnya H2 dikali 22,4 liter per mol satuannya ini.
liter per mol. Berarti NH2 berapa? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. 0,0187 dikali 22,4. Ketemunya sama dengan 0,42 liter. Seperti itu. 0,42 liter. Ini baru yang ketemunya baru apa ini? Volume hidrogen. Sekarang ya kita mencari volumenya oksigen. Volumenya oksigen. Sama ya, sama. Ini sama. Tadi kita mendapatkan konsep jumlah mol elektron di katoda ini sama dengan jumlah mol elektron di anoda. Artinya ini sama, jumlah mol elektronnya itu sama. 0,075 mol. Ya, 0,075 mol. Berarti untuk menghitung mol di oksigen ini sama, kita bandingkan seperti ini. Kita bandingkan koefisiennya seperti ini. Oke, kita hitung di bawahnya. Masih kelihatan ya. Oke. Mana nih? Oke, ini oke. Koefisien O2 dibagi koefisien elektron sama dengan mol H2 dibagi mol elektron. Ya, koefisien O2, sorry, ini molnya mol oksigen. Mol oksigen. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat nih. Koefisiennya O2 berapa? Koefisiennya O2 1. Koefisiennya elektronnya berapa di sini? Di anoda ini. Koefisiennya elektronnya berapa? 4. Mol oksigennya berapa? Ditanya. Nah, mol elektronnya berapa? Ingat, mol elektron, jumlah mol elektron di katoda maupun di anoda sama. Jumlahnya berapa? Sama, 0,075 mol. Ingat, sama 0,075 mol. Berarti ini bisa kita tulis. Di sini bisa saya tulis 0,075 mol. Berarti mol mol O2 sama dengan 1/4 kali 0,075 mol. Ketemunya sama dengan mol O2 Aduh, kayaknya ini tadi kita salah ngitung. Ini tadi nanti coba dihitung lagi ya yang ini. Ini konsepnya ada. Benar nih. Tapi perhitungannya salah. 1/4. Oke, 1/4 kali 0,075. Ini ketemunya 0,0187 mol. Sorry, ini nanti coba kalian hitung lagi ya. Setengah kali ini berapa? Ini kali ini berapa? Coba dihitung lagi. Ini perhitungannya salah, tapi konsepnya benar ya. 1/4 kali 0,075 mol. Ini ketemunya sekian. Nah, kemudian berarti karena dalam kondisi STP berarti VO2 molnya O2 dikali berapa? 22,4 sama dengan ketemunya 0,0187 dikali 22,4. Ketemunya berapa? 0,42 liter. Seperti itu. Oke, ini kalau kita hitung ulang, maaf ya. Aduh, nggak kelihatan yang sini ya. Oke. Maaf. Ini kita hitung ulang yang sini ya. Yang sini kita hitung. Mol H2
mol H2 ini kan berarti setengah kali 0,075. Ini ketemunya berapa ini? 0,0375 mol, sorry. Kemudian V-nya H2, NH2 dikali 22,4. Berarti 0,0375 mol kali 22,4. Ketemunya V-nya H2 sama dengan 0, benar ya, 0,84 liter. Seperti itu. Berarti volumenya H2 0,8 liter, volumenya oksigen sebesar 0,42 liter. Yang di sini sorry, ini tadi keliru perhitungannya. Tapi konsepnya sama ya, konsepnya sama. Cuma hitungannya aja yang keliru. Ya, memang membutuhkan kalkulator. Oke, itu cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, ini bisa kalian jumlahkan seperti tadi soal nomor 4. Ya, cara yang kedua. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu katode anode, reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Anodenya 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Cara yang kedua ya. Kalian bisa menghitung terlebih dahulu salah satu mol di katoda maupun anoda. Ya, salah satu mol di katoda maupun anoda. Mol gas yang dihasilkan. Ya, mol gas yang dihasilkan. Salah satu dihitung dulu. Nah, salah satu. Pakai cara yang sama, kita tadi menghitung jumlah mol elektronnya berapa, perbandingan koefisiennya berapa, kemudian mol berapa. Ya. Kalau di sini kita tadi mengerjakan mol hidrogennya, kita ketemu pertama kan 0,0375. Ya, 0,0375. Berarti ya, di sini terbentuk 0,0375 mol H2. Ingat, mol salah satu di katoda maupun anoda ya, Kak. Kalau kita tadi kan menghitungnya di katoda dulu. Kemudian kita jumlahkan. Ini cara yang kedua ya. Terserah kalian enak yang cara pertama atau yang kedua. Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, kita harus menyesuaikan jumlah elektronnya. Di sini jumlah elektronnya berapa nih? 2. Di sini jumlah elektronnya 4. Berarti di sini kita kali 2, di sini kita kali 1 kan gitu kan. Berarti reaksinya menjadi katoda dan anodanya berarti 4H2O tambah 4 elektron menjadi 4OH- tambah 2H2. Oke. Kemudian di sini kali 1, 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 tambah 4 elektron. 4 elektron karena ini di kiri reaksi, ini di kanan reaksi, ini saling meniadakan. Ya udah kita jumlah aja. Berarti 4H2O, 2H2O, 6H2O menjadi
4OH min tambah 4H plus tambah 2 hidrogen tambah oksigen. Nah, ingat tadi cara yang kedua, kalian hitung terlebih dahulu mol salah satu gas yang dihasilkan di katode maupun anode. Pada kasus ini kita menghitung molnya di katode. Kita menghitung molnya berapa ini? Molnya hidrogen sebesar 0,0375 mol. Berarti di sini sudah kita pastikan ini sebesar 0,0375 mol. Kan gitu kan? Ya enggak? Kemudian selanjutnya kita bandingkan molnya hidrogen dengan molnya oksigen dengan cara perbandingan koefisien. Ya, kita bandingkan dengan koefisien. Gimana perbandingannya? Berarti ingat ya. Ingat, ini kalau mau membandingkan mol ya, perbandingan mol gas di katode dan anoda ini ketika sudah disetarakan elektronnya. Ingat, ketika kalian ingin membandingkan mol di katode dan di anoda, ini harus setelah elektronnya ini disamakan. Oke, kalau mau pakai cara yang ini. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan koefisien H2 bagi koefisien O2 sama dengan mol H2 dibagi mol O2. Seperti itu. Ya. Oke. Ingat, walaupun ini beda, angkanya beda, tapi tetap sama ya, jumlah molnya sama. Ya, karena ini tadi belum disetarakan aja, ini sudah disetarakan. Maka bisa kita tuliskan koefisiennya H2 kan 2 dibanding koefisiennya O2 1, molnya H2 0,0375, molnya oksigen dicari. Berarti mol oksigen sama dengan 1/2 kali 0,0375. Ketemunya berapa nih pakai kalkulator? 0, ketemunya 0,01875. Kita lihat antara mol ini kan mol oksigen, kemudian ini apa? Mol hidrogen. Sama atau beda dengan yang tadi, yang cara pertama? Mol H2 0,0375, mol oksigennya 0,01875. Kita lihat ya. Sama enggak molnya oksigen? Sama, ya ini sama. Ya. Berarti nah, ini juga sama, ini sama. Benar sama juga. Nah, dari sini baru kita konversikan. Ya, kita konversikan pakai rumus V sama dengan N kali 22,4. Kita menghitung V-nya H2 berarti ya N-nya H2 berapa? N-nya H2 kan 0,0375 dikali 22,4. Ketemunya berapa ini? 0,0375 kali 22,4. 0,84 liter. Sedangkan volumenya O2 berarti 0,01875 dikali 22,4. Ketemunya berapa ini? 0,42 liter. Cocokkan aja dengan yang tadi ya. Cocokkan aja nih. VH2 0,84 liter. Sama atau beda?
0,84 liter. Sama. V-nya oksigen 0,42 liter. Sama atau beda? Sama. Ingat ya, kalian terserah pakai mau contoh apa cara yang pertama atau cara yang kedua. Yang jelas kalian harus tahu perbedaannya. Kapan elektronnya ini harus disamakan, ini kapan? Kalian harus ini, harus paham. Kalau pakai cara yang pertama, berarti kalian tidak usah menyetarakan elektronnya. Kalau pakai cara yang kedua, berarti elektronnya disamakan. Tetapi sebelum disamakan, kalian cari dulu mol salah satu gas yang dihasilkan, baik di katoda atau kalian bisa milih yang di anoda. Diingat-ingat kata-katanya, kata-kata saya diulangi lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa WA Ustaz Suryanto atau Ustazah Lisa. Kalau memang masih perlu harus Zoom, insya Allah kami usahakan. Cuma maaf sekali karena ini mata saya baru sakit, jadi baru tahap penyembuhan seperti itu ya. Oke, kemudian nanti akan saya kasih soal, kalian kerjakan. Ini nanti kemungkinan besar 5 soal ini bisa keluar di dalam UAS. Maksudnya tipenya bisa keluar. Sekian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.